Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menambah lagi analisa saham-saham yang direquest oleh rekan-rekan. Yang pertama ada TGRA, kedua MAPI, ketiga ACES, keempat TRALS, kelima MNCN, keenam Link, dan ketujuh AG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada TGRA. TGRA pada hari Jumat kemarin ditutup naik 6,43% ke level harga 182. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, terlihat saham TGRA malah didistribusi yang cukup besar oleh CP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TGRA sepertinya sudah akan sideways di atas 162. Di situ juga ada moving average 60 yang menahan TGRA, dan juga di hari Jumat TGRA volumenya besar. Harusnya untuk hari Senin dan Selasa TGRA bisa lanjut menguji lagi 200-nya. Di hari Jumat dia sempat menyentuh level tertingginya di 202. Tapi kemudian dibawa turun. Apakah bisa spekulasi buy untuk TGRA? Ya kalau Bapak Ibu mau cut loss-nya agak dalam ya sudah nih di 14%. Karena ya cut loss-nya akan di bawah EMA 60 dan EMA ditarik garis. Kalau Bapak Ibu beli kemarin saat di 170 ya masih ideal, cut loss-nya di 155 kan nggak dalam di 8%. Jadi ya mending wait and see aja dulu yang belum punya ya. Kalau mau beli dengan resiko cut loss di 13% dan target profit 200 saja dulu 11,52% ya silahkan. Kalau saya mending wait and see aja dulu ya, karena sudah ya lumayan dalam lah titik cut loss-nya. Untuk TGRA yang sudah punya dari 200 bagaimana, ya udah hold aja. Kalau nggak mau cut loss atau kalau sampai dia breakdown 155 cut loss saja, karena bisa dibawa ke 100 kalau TGRA tidak mempertahankan supportnya di 162. Jadi seperti itu aja untuk TGRA. Indikator MACD mulai terindikasi melandai, bar chart di bawah 0 juga makin tipis ya. Ya semoga itu bisa lanjut lah di hari Senin. Yang sudah punya bagaimana dari bawah pasang trailing stop aja ya. Target terdekat ke 200, kalau lewat ya ke 220, bahkan bisa ke 260. Cuma itu ya dalam jangka waktu 1 sampai 2 bulan ya ke 260 kalau memang arahnya ke atas. Yang penting lewat dulu dari 200 untuk TGRA. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada MAPI. MAPI pada hari Jumat ditutup terkoreksi 1,31% ke level harga 750. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat saham MAPI didistribusi oleh KZ RX JP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MAPI juga sepertinya ya sudah mulai penurunan terbatas, karena dalam 3 hari penurunannya dengan volume yang kecil dan tidak sampai breakdown supportnya di 740. Jadi ya ada potensi untuk MAPI minggu depan rebound ya. Kalau dia rebound ya minim terdekat menguji EMA 60 di 810 sampai 815. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di 700 itu sekitar 6,95% dan target profitnya hampir sama ya di 815 itu sekitar 8%. Jadi seperti ini skenario kalau Bapak Ibu mau beli MAPI. Dan MAPI biasanya memang setelah habis turun dia akan sideways dulu, dan ini terlihat dia mulai sideways. Kemungkinan ya minggu depan kalau bisa langsung rebound ya syukur, tapi kalau lanjut koreksi ya bisa juga. Jadi seperti itu untuk MAPI. Indikator MACD juga garis biru mulai menyempit walaupun masih mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 makin tipis ya. Semoga di hari Senin atau Selasa MAPI bisa rebound ya. Jadi seperti itu aja untuk MAPI. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada ACES. ACES pada hari Jumat ditutup terkoreksi 2,09% ke level harga 1635.
Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat saham ACES didistribusi oleh AK, KZ, dan CS yang nampung kecil-kecil. Cuman satu besar yang nampung Morgan Stanley ya di 15.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ACES menurut saya ini menarik ya. Karena volume membesar saat di daerah support, volume membesar. Jadi ada berpotensi ACES minggu depan untuk rebound, menguji resistennya 1700. Di situ juga ada EMA 60-nya karena terlihat saat ACES koreksi volume sangat kecil ya. Ini 2 hari volume kecil, dia rebound juga volume kecil. Dan harusnya memang bisa ke atas kalaupun buruk-buruknya koreksi ternyata ya ACES bisa mengarah ke 1580 menguji EMA 200-nya dan juga ini harusnya dipertahankan oleh ACES. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau ini ke bawah ya sudah dalam di 7%. Kalau Bapak Ibu mau ya silakan. Cuman target profitnya yang kecil ini cuman di 4% di 1700, tapi kalau mampu lewat ya ke arah 1800 ya ke 9%. Nah, ini harga tanggung. Kalau mau buy kemarin itu di daerah 1600 atau di daerah 1580 ini. Dan sekarang sudah naik, tapi ini kita lihatlah hari Senin karena volumenya jomplang banget ya. 2 hari volumenya nggak ada, pas sebelumnya volume besar. Kalau dilihat karakternya ya memang sering seperti itu ya. Ini volume gede terus volume jomplang 2, terus dia membuat ini candle sempat turun dalam nih ya, dari bawah ke atas nih ya, 6%. Ini dia gap down di tanggal 10 September. Oh, ini pas market memang nggak bagus ya, dia jomplang. Dan kita lihat volume lain memang seperti itu ya, kadang dia volumenya nggak ada tapi arahnya bisa ke atas, rebound ya. Di volume nggak ada, saat koreksi terus dia naik lagi ke atas. Ya kita lihatlah ke depannya. Kalau mau spekulasi buy ya spekulasi buy-nya seperti ini trading plan-nya kalau saya buat ya. Jadi seperti itu untuk ACES. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada RALS. RALS pada hari Jumat ditutup naik 3,05% ke harga 675. Kalau dilihat transaksi asing net buy dan juga net buy-nya sudah dari hari Rabu ya, terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat saham RAL diakumulasi ya, yang mengakumulasi BK, FS, CS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal RALS juga sepertinya ya akan naik, menguji resistennya lagi di 700. Itu resisten neckline double bottomnya juga ya, bisa dikatakan double bottom. Dan ya harusnya kalau RALS sekali lagi breakout minimal bisa lanjut menguji EMA 60 di 750 sampai 760. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ini masih ideal kalau mau buy ya. Cut loss-nya di sini aja. Cut loss-nya di 620, itu sekitar 7%. Dan target profit pasang trailing stop kalau lewat 700, arah selanjutnya ke 750 sekitar 11,89%. Tapi kalau mau beli dari daerah bawah juga nggak masalah. Kalau mau nunggu di 650 ya bisa juga, cuman ya resikonya takutnya ketinggalan ya, sesuaikan lah untuk strategi belinya ya. Kalau cut loss-nya ya tetap kalau bagusnya di 620 sudah harus cut loss. Jadi seperti itu aja untuk RALS. RALS akan ke atas lagi, dan RALS kalau minggu depan di hari Senin atau Selasa mampu naik ke atas 700, RALS tidak jadi membentuk pola head and shoulder-nya nih ya. Jadi ya bisa dikatakan gagal karena juga RALS masih mempertahankan EMA 200-nya. Kalau EMA 200-nya di breakdown ya bisa terkonfirmasi head and shoulder, dan juga arah RALS targetnya ke 530. Jadi seperti itu aja untuk RALS. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada MNCN. MNCN pada hari Jumat cukup bagus, naik 4,1% ke harga 1140. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat, asing malah jualan, tapi jualannya tipis ya, bisa dikatakan ada beberapa asing yang profit taking karena udah lumayan naik ya.
nih sekitaran 7-8% dia naik dari tanggal 1. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat saham MNCN diakumulasi yang cukup besar ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MNCN akhirnya breakout lagi dan resistennya 1100 dan juga di situ ada EMA 60. Harusnya untuk minggu depan MNCN berpotensi besar mengarah ke 1200 ya. Tapi harus tutup dulu di atas 1150 sampai 1160. Kalau bisa tutup di atas itu ya minggu depan MNCN akan ke 1230 menguji resistennya lagi. Dan juga MNCN terkonfirmasi sudah membuat lower high barunya di 1010. Juga bisa dikatakan itu swing low-nya ya. Untuk minggu depan MNCN pelan-pelan akan mencari higher high-nya atau yang bisa dikatakan swing high-nya ya. Nih, kalau dia bisa tutup di atas 1230 ya MNCN mematahkan trend line downtrend-nya ini. Jadi potensi bagus dan juga MNCN masih murah. Target saya malah MNCN tahun ini bisa minim-minim ke 1500 sampai 1780. Jadi seperti itu aja untuk MNCN. Indikator MACD juga garis biru sudah mengarah ke atas lagi untuk mendekati garis merah dan akan membuat golden cross kalau MNCN rebound di hari Senin. Barcat di bawah 0 juga makin tipis. Jadi ya arah MNCN ke atas. Ya seperti itu aja untuk MNCN. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Link pada hari Jumat ditutup naik cukup tinggi 5,5% ke level harga 3.260. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat saham Link diakumulasi di hari Jumat. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Link sudah membuat higher barunya, higher lamanya ada di 3.200 dan ini dia tutup di 3.260. Ya pelan-pelan Link mengarah ke 3.380 karena di situ ada resisten yang ditarik garis yang saya buat, dan kalau mampu lewat Link bisa ke 3.800. Potensi sangat bagus juga untuk Link yang punya dari bawah seperti skenario awal saya dulu ya. Link bisa ke 3.800 dan terlihat juga Link mempertahankan EMA 20-nya saat IHSG koreksi crash kemarin. Link tidak sampai jebol EMA 20-nya, jadi itu pertanda Link bisa strong uptrend dan juga Link terkonfirmasi sudah dari head and shoulder-nya dan targetnya ya minim-minim bisa ke 3.800. Jadi seperti itu aja untuk Link. Yang belum punya bagaimana? Wah, udah wait and see aja dulu yang belum punya. Kalau yang sudah punya dari 2.800 3.000 ya hold aja ya, atau pasang trailing stop takut dia berbalik arah. Jadi seperti itu aja untuk Link. Arahnya masih ke atas, volume juga meningkat saat kenaikan Link di hari Jumat. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, barcat di atas 0 juga makin tinggi. Harusnya Link lanjut, minimal menguji lah. Kalaupun tidak bisa lanjut sebelum ke 3.800, menguji dulu 3.380. Yang sudah punya dari bawah, pasang trailing stop kalau mampu lewat dari 3.380. Takutnya Link ternyata sideways dulu ya, dia kembali ke bawah ke 3.000 sampai 2.800 baru naik lagi. Jadi seperti itu aja untuk Link. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Agi pada hari Jumat ditutup naik 6,46%. Sebelumnya di hari Kamis dia ARB dan terlihat asing masih terus jualan, dan di 5 hari minggu ini asing terus jualan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Agi didistribusi yang cukup besar oleh YU yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Agi ya bisa dikatakan masih bisa berpotensi koreksi ya, karena ya ini pola-pola dead cat bond. Dia naik rebound sebentar ke 1600, gagal breakout, dia koreksi lagi dan bisa mengarah sampai 690. Bukannya nakutin ya, cuman ya kemungkinan besar bisa sampai sana arah Agi. Dan juga yang saya heran kenapa banyak pompomers atau influencer ngomongin Agi saat Agi sudah dipucuk. Kalau ngomongin Agi
itu kalau memang dia melihat fundamental segala apapun itu ya harusnya dia mulai pom-pom ini dari AGI di 780 atau daerah 1000 ini ya boleh pom-pom ya. Kalau sudah candlenya naik 6 hari hijau gini ya ini kalau Bapak Ibu tahu skenario saham ya ini partisipasi dan pom-pomer sudah mulai pom-pom ya. Kalau Bapak Ibu mau buy pakai Fibonacci aja ya. Kalau Bapak Ibu berharap ternyata AGI naik, misalnya Bapak Ibu beli di daerah misalnya ya, kan banyak nih mungkin yang beli di daerah 1900 sampai 2000 ini karena nonton mungkin ada satu video yang ngomongin fundamental AGI, technical. Jadi trading ngomongin fundamental, ngapain ngomongin fundamental? Kalau untuk investasi ya mungkin, cuman kalau untuk trading nggak usah dicampur fundamental ya, karena itu kan fundamental yang akan datang. Histori sebelumnya kan sudah terlihat AGI ini seperti apa kinerjanya kan. Yang untuk kedepannya ya nanti dilihat lagi laporan keuangannya. Kalau laporan keuangannya membaik baru bisa ngomongin fundamental. Kalau belum apa-apa, kinerja sebelumnya aja belum bagus, udah ngomongin kedepannya, itu kan biasanya orang-orang yang biasa bohong lah ya, ngomongin baik-baik kedepannya tapi padahal belakangnya udah kelihatan nih kinerjanya nggak bagus, tapi ngomongin kalau kinerjanya kedepannya akan bagus. Ngapain kita investasi di situ? Ibaratnya tunggu, nggak usah takut ketinggalan, tunggu lihat laporan keuangan kuartal 4-nya tahun 2020, kuartal pertama tahun 2021. Kalau membaik, semakin membaik, lihat teknikalnya untuk masuk. Nah jadi seperti itu ya, jangan sering termakan oleh pom-pom, apalagi sudah candle 5 hijau gini, ngapain masuk ya. Terlihat kan AGI membalas, ibaratnya ya koreksi lagi. Dan misalnya kalau memang mau masuk di saham-saham yang sudah naik tinggi, Bapak Ibu pasang Fibonacci aja, cari lowernya terendah dan tertingginya. Nah kalau misalnya Bapak Ibu ya mulai mau beli di candle kelima nih, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, candle kelima kan breakout nih 1790, Bapak Ibu mau beli nih karena lihat volume meningkat ya beli aja. Beli, kalaupun dia ke atas ya bisa take profit, tapi kalaupun Bapak Ibu mau hot dan dia ternyata breakdown ya cut loss ini di 0,23% nya ini cut loss ya di Fibo-nya ini. Nggak usah lagi ditunggu, nggak mungkin dia naik lagi karena ya itu terindikasi kalau sudah naik tinggi ya, kalau dia sampai breakdown dari 1780 atau supportnya nih ya di 0,23 ya itu berpotensi ke bawah, out aja. Atau kalau Bapak Ibu beli di daerah pucuk di daerah 2000 ya Bapak Ibu tinggal ya, nih saya ulang lagi ya kalau kurang jelas. Misalnya ada yang pom-pom AGI, harga AGI saat di pom-pom itu sudah di daerah 1900, sudah naik 5 hari atau 6 hari ya. Dan Bapak Ibu mungkin ada yang termakan pom-poman, kelihatannya bisa naik lebih tinggi nih. Ya udah Bapak Ibu tinggal tarik garis saja nih. Misalnya Fibonacci, cari lower terendahnya misal di bottom ya, pakai ini aja. Di hammernya di 790, Bapak Ibu tarik nih ke atas. Nah misalnya Bapak Ibu beli di 2000, kalau dia sudah breakdown dari 1790, ini support pertamanya ini di 0,236, jual aja. Kalau Bapak Ibu jual di situ kan cut loss-nya cuma di 12%, jadi ya menurut saya ringan. Kalau Bapak Ibu sudah hot lagi berharap dia mantul dari ini, nggak bisa nih karena udah 21%. Kalau dia harus mantul, Bapak Ibu harus profit 28%. Mungkin nggak Adi naik 28%, itu sangat mustahil karena AGI sudah naik tinggi. Jadi untuk naik sampai 27% itu mustahil. Kenapa Adi bisa naik ini 25%? Ya masih wajar karena dia sudah makan orang banyak ya, price makernya ya dinaikkannya aja 30-an dari harga itu 25%, karena dia udah juga makan orang sekitar nih 30%. Dan juga terlihat dia kemudian koreksi kan, mungkin ada yang beli lagi di daerah atas ini. Misalnya kita hapus nih ya, nih
Ada yang kemakan pom-pom lagi, misalnya ini akan naik lebih tinggi terlihat dari arah misalnya. Ya Bapak Ibu tinggal tarik aja Fibonacci. Nih misal dari bawah ke atas lagi Fibonacci-nya ya, kalau nggak usah deh tarik dari swing nih, tarik dari atas ini aja nih ke bawah nih. Jadi terlihat nih ya, biar lebih jelas. Nah dia naik tinggi Bapak Ibu, baik kalau dia sampai breakdown dari 1560 ini cut loss saja dari 0,38%. Jadi kalau dia breakdown dari support pertamanya langsung cut loss saja kalau di saham-saham yang seperti AGI ini ya. Dan juga yang menurut saya ini nggak menarik, apa yang mau diharap dari saham seperti ini ya. Jadi seperti itu aja ya strateginya. Kalau ada menemukan saham-saham lain nantinya ke depannya, yang pasti akan selalu ada pom-pomers, influencer, saat menemukan saham sudah naik tinggi seperti ini ya, udah 6 candle hijau terus ya, itu perlu diwaspadai. Kalau memang benar-benar mau masuk ya tinggal pasang Fibonacci. Nah jadi seperti itu aja untuk AGI ya. Walaupun volume meningkat ini ya bisa lanjut, bisa, cuman ya maksimal 1600. Apakah bisa spekulasi buy? Mending menurut saya jangan. Tapi kalau Bapak Ibu mau masa ya nih cut loss-nya juga cukup dalam di EMA 60-nya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss ini ya silahkan. Tapi menurut saya mending cari yang lain. Saham-saham bagus kok, big cap sekarang lagi potensi bagus. Batu bara, oil, nikel, konstruksi, telekomunikasi itu potensi untuk minggu depan rebound. Jadi ngapain ngelihat saham yang ini ya. Ya tapi sesuaikanlah. Kalau Bapak Ibu suka saham-saham yang seperti ini ya bisa aja beli ya. Sesuaikan ya, seperti saya bilang tadi, tarik Fibonacci dari lembah ke puncak. Tinggal cari support pertamanya, cut loss kalau turun. Ya seperti itu aja strateginya ya kalau mau masuk. Ya seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.